Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai serumen prop atau kotoran telinga. Nah, ini saatnya Julia tanya-tanya nih dokter. Julia pertama mau nanya ke dokter Elsa dulu. Nah, kan saat ini dok marak dan sering sekali ini di salon-salon itu ada ear candle. Nah, penggunaan ear candle ini untuk pembersihan telinga itu seperti apa dok? Iya, jadi memang lagi booming ya, sempat booming ya ear candle ini. Jadi sempat baca juga sampai ke American Otology Society ya, maksudnya perhimpunan dokter telinga di Amerika itu sudah di Amerika itu sudah nggak dibolehkan lagi seperti itu ya. Memang tidak ada pembuktian bahwa kotoran telinganya itu bersih dengan ear candle ini. Malahan banyak kejadian-kejadian yang lebih membahayakan. Yang pertama, kita tahu itu menggunakan lilin seperti itu ya, lilin. Entah itu nanti akan melukai telinganya. Terus yang kedua, serbuk-serbuk abu dari ear candle itu sendiri yang masuk ke telinganya sehingga menyebabkan infeksi di bagian telinganya. Dan memang nggak terbukti kalau ear candle itu dia bisa memang mengeluarkan 100% dari kotoran telinganya seperti itu. Jadi memang tidak disarankan. Memang nggak ada yang ngebolehin sih sebenarnya ear candle itu gitu. Memang tidak disarankan dan cukup berbahaya ya. Betul. Ya. Baik. Nah, Julia mau tanya ke dokter Bella ini. Dokter, tadi kan dikatakan dan disampaikan bahwa tidak boleh mengorek telinga karena sangat berbahaya sekali. Nah, ini gimana kalau kita ada di kondisi misalnya setelah mandi atau berenang misalnya atau setelah ambil wudhu begitu ya. Kondisi telinga tuh rasanya seperti ingin sekali mengoreknya, dokter. Bagaimana ini untuk mengatasinya? Karena kan dikorek tidak boleh. Apakah ada cara lain? Tadi disampaikan dengan kain basah, mungkin bisa disampaikan bagaimana sih prosesnya seperti apa? Oke, jadi memang kalau misalnya ada benda yang masuk ke dalam telinga, itu bakal menyebabkan telinganya itu jadi gatal ya. Nah, kalau misalnya ada seperti air habis ngambil wudhu atau misalnya ada percikan-percikan air, itu sebenarnya bakal keluar sendiri dan kering menyerap seperti itu ya sama telinga karena dia punya namanya self cleansing tadi. Jadi telinga itu sebenarnya dia bakal membersihkan dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya memang sudah gatal sekali, kita pakai tisu aja gitu ya, tisu dimasukin sedikit gitu untuk dilap supaya dia menyerap seperti itu. Pokoknya dihindari untuk pemakaian cotton bud sendiri karena yang tadi dia bakal terus mendorong kotoran yang ada, malah nanti makin banyak air yang masuk ke dalam. Kalau misalnya banyak air yang juga masuk ke dalam sampai ke telinga tengah, itu malah bikin jadinya infeksi gitu. Bisa infeksi, berarti pada saat peletakan tisu tadi jangan terlalu dalam dan mungkin badannya bisa dibaringkan, itu boleh nggak sih? Betul, iya betul. Sambil dimiringkan terus nanti sampai dikasih tisu atau lap gitu, lap kering juga boleh. Gitu. Baik, terima kasih dokter Bella. Jadi mau nanya ke dokter Elsa lagi nih, pengalamannya dok, pasien-pasien ini ada nggak sih yang sampai fatal banget akibatnya dari serumen prop yang memang tadi kan cenderung tidak disadari gejalanya, tiba-tiba sudah menumpuk dan banyak sekali. Ada nggak sih dok yang sampai fatal banget atau gimana gitu? Yang pernah sih pengalamannya, jadi pasien ini dianya memang sampai kelihatan dari luar, misalnya dilihatin sama saudaranya waktu itu memang kelihatan kayak ada gumpalan seperti itu ya. Malah kalau dibilang tuh kayak bola tadi ya, kayak kelereng di dalam itu yang udah menghitam. Dipaksakanlah sama pencapit atau pinset. Nah sayangnya ternyata itu sudah lengket ke membran timpaninya seperti itu. Waktu dipaksakan ditarik sehingga terjadilah jadi serumennya itu nggak tertarik, dianya udah nyeri sampai ternyata udah ada perobekan di membran timpaninya. Kalau udah robek membran timpaninya berarti dia udah harus ke spesialis. Nah hati-hati kalau membran timpaninya itu udah sobek, dia itu untuk mengobatinya atau menyembuhkan membran timpani yang sobek itu tindakannya operasi, nggak bisa lagi dengan obat-obatan atau gimana. Dan hati-hati juga, memang ada yang kayak dokter Bella tadi, kalau awal-awal boleh dikasih perminyakan atau cairan-cairannya. Ini hati-hati juga. Ada juga pasien yang sebenarnya dia
ada riwayat keluar cairan dari telinganya ya. Kalau ada riwayat, pasti kalau kita mau kasih suatu cairan ke dalam telinga pasien itu pasti dokternya nanya, ada riwayat nggak keluar cairan, baik itu jernih maupun itu ada seperti nanah atau gimana. Kalau ada riwayat, itu adalah kontraindikasi atau haram hukumnya dokter memberikan obat tetes telinga. Karena apa? Berarti sudah ada indikasi membran timpaninya sobek. Nah, ada kejadian karena pernah anaknya ini serumen prop, jadi dia gunain lah itu obat yang pelunak itu ke dirinya sendiri. Ternyata dianya nggak tahu kalau membran timpaninya robek, jadi obatnya itu akan masuk ke lebih dalam lagi, lebih komplikasi lagi. Jadi memang ini sesuatu yang boleh dibilang sederhana, tapi tidak boleh disepelekan. Seperti itu. Baiklah. Terima kasih Dokter Elsa dan juga Dokter Bella ya. Nah pemirsa, itu tadi informasinya, semoga menambah pengetahuan kita supaya bisa lebih mawas diri dan juga keluarga kita bisa kita juga berikan ingatkan. Nah pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.